الفاضل حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته رسوله وفور قريش ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن قاسم الوازي والإمام العلامة محمد بن حسين ولجميع مشاهدينا أن تكون في مقبرة زواج ولا تكون في مقبرة بدبته ولمشينا كي بشر من الله وكبر بكم يا وكي مستاء وكي سيدي النعمة أن الله لا يمنع بما يتهم ويمدنا مددهم فنعملك لما نار وشرع وعلوم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Musyola Nurul Iman, Ustaz Nur Jamil dan para jemaah yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi hudubihi wa dana bi asrarihi wa bihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun. Ini ya. Faslun, adapun pasal ini menjelaskan tentang salat Aid. Wa salatul aidain, adapun salat dua Aid. Salat dua Aid ini adalah salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Dan salat Aid ini adalah sunnah yang disyariatkan untuk dilaksanakan secara solat berjemaah. Disunahkan untuk dilaksanakan secara berjemaah ataupun solat sendirian. Baik dia dalam keadaan menjadi musafir, baik dia orang yang merdeka, budak, perempuan. Tentu kalau di dalam kitab yang kita kaji ini, yang dimaksud perempuan di sini adalah yang tidak cantik. Jadi disunahkan kepada orang yang tidak cantik. Kalau cantik tidak disunahkan. Wala ayatina juga tidak disunahkan untuk orang-orang yang genit. Ya biasanya kan apa boleh kayak gitu kan? Ada kan perempuan yang seperti itu. Mehoi. Apabila orang yang sudah tua, orang yang sudah perempuan tua, ya kayak seperti istri-istri jenengan kan sudah tua. Maksudnya kalau lebih dari 30 dewasa, sudah dewasa. Ya, maksudnya yang sudah perempuan tua ketika hadir sholat Id menggunakan baju yang biasa dia pakai di rumahnya. Nah, tapi kapan jenengan biasanya istrinya belum jenengan beli baju, udah beli baju duluan. Jadi sebelum Idul Fitri, Idul Adha istrinya beli duluan. Ini syariat yang diajarkan. Artinya kalau mau hadir ke tempat sholat Id, bagi orang tua dianjurkan untuk memakai baju biasa. Tidak usah pakai parfum. Tidak usah pakai. Artinya ini menghindari fitnah. Ya, tapi sekarang kan kebalik, Pak. Di rumah nggak pernah berhias, keluar baru berhias. Ini kan kebalik ya. Sebenarnya kalau dalam syariah kan di rumah yang berhias. Nah, ini kalau keluar rumah, khususnya orang tua renta, tidak perlu pakai hiasan-hiasan, maksudnya tidak perlu pakai pengharum, apalagi skincare, bedak tebal dan sebagainya.
Dan waktunya sholat ini di antara terbitnya matahari sampai condongnya matahari. Artinya mulai pagi, mulai terbitnya matahari, di antara terbitnya matahari sampai jam 12. Artinya jam 12 itu sampai duhur, sampai condongnya matahari. Matahari sudah condong ke barat, sudah habis waktunya. Wahya, adapun sholat Id ini rakaatani yaitu 2 rakaat. Jadi panjenengan melaksanakan sholat Idul Fitri dengan 2 rakaat. Yang mana panjenengan itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar menggunakan ketika takbiratul ihram, baik panjenengan ketika panjenengan takbiratul ihram mengangkat tangan membaca Allahu Akbar, maka panjenengan niatkan di dalam sholatnya itu, di dalam takbiratul ihramnya bersamaan dengan niat untuk melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian setelah takbiratul ihram, panjenengan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Subhanallah wa bihamdihi. Hukumnya sunnah. Kemudian wafil ula, dan di dalam rakaat yang pertama sab'an 7 kali. Artinya wafil ula, dan di dalam takbir pertama, di dalam takbir yang pertama sab'an 7 kali. Wafil ula, dan di dalam takbir yang pertama sab'an 7 kali, dengan takbir 7 kali. Siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Jadi kalau sama takbiratul ihram jumlahnya 8. Jadi yang takbiratul ihram pertama Allahu Akbar itu tidak hitung. Jadi yang dihitung itu setelah Allahu Akbar baca iftitah, baru kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Setelah membaca 7 kali takbir, biasanya kan panjenengan takbir itu membaca tasbih kan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak baca enggak apa-apa, yang penting takbir. Yang penting takbir. Kemudian setelah panjenengan takbir 7 kali, kemudian membaca auzubillah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian panjenengan membaca Fatihah. Kemudian setelah membaca Fatihah, panjenengan membaca surah Qaf secara terang. Qaf. Kalau enggak mau baca surah Qaf, panjenengan membaca surah Al-A'la di rakaat pertama. Wa yukabbiru fi saniyati, dan takwa wa fi saniyati, dan bertakbir di rakaat kedua khamsan sebanyak 5 kali. Jadi takbir pertama 7 kali, takbir kedua sebanyak 7 kali. Siwa takbiratul qiyami, selain takbiratul qiyam. Jadi panjenengan ketika panjenengan sujud, panjenengan takbir Pak, mau naikkan Allahu Akbar, itu tidak dihitung. Jadi Allahu Akbar. Setelah itu ini kan berdiri panjenengan Allahu Akbar. Nah itu tidak hitung. Setelah begini panjenengan langsung takbir sebanyak 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 5 kali. Kemudian setelah takbir panjenengan membaca tawud lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian panjenengan membaca Fatihah. Kemudian membaca Iqtarabat secara terang. Setelah baca Fatihah baca Iqtarabat. Atau panjenengan membaca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah, wujuhun yawmaidin khashiyah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, dan seterusnya. Kalau yang pertama Qaf, atau panjenengan bisa membaca Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Dan seterusnya. Nggak bisa itu, nggak usah dipaksa Pak. Kalau dipaksa ntar malah di rumahnya ngapalin 3 hari 3 malam seminggu sebelumnya udah ntar saya mau jadi imam, saya harus baca pertama ala-ala, yang kedua al-ghasyiyah, setelah takbir lupa baca al-fatihah langsung bisa bismillah bikin ala. Enggak usah nanti. Karena apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah hukumnya ketika tidak membaca Fatihah. Ini sudah selesai ini caranya sholatnya. Jadi rakaat pertama baca berapa Pak? Berapa takbir? 7. Syekhan. Itu bahasa Maduranya. 7. Kalau takbir yang kedua 5. Itu bahasa Madura itu. 5. Paham 5? Hah? Tahu bahasa Madura? 5. Kemudian wa yaktubu ba'dahuma, dan wa yaktubu berkhutbah. Jadi imam itu kemudian berkhutbah, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ba'dahuma, setelah 2 rakaat. Wa yaktubu dan berkhutbah. Nah, ini sunnah hukumnya. Ba'dahuma, setelah 2 rakaat khutbah ini dengan 2 khutbah. Nah, sama Pak, syarat dan rukunnya sama dengan Jumat itu tadi Pak. Yang pernah kita pelajari itu kan ada 5 syarat ya. Apa saja? Yang pertama alhamdulillah di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian membaca sholawat di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian mempesan takwa pertama dan kedua. Yang kemudian keempat membaca ayat di antara 2, bisa milih di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang kelima adalah berdoa dengan tujuan akhirat untuk khutbah yang kedua. Itu khutbah hukumnya sunnah. Artinya kalau nggak ada khutbah tetap sah sholatnya Pak. Jangan sampai sholat sunnahnya aja sunnah muakkad ya. Terus di dalam khutbahnya itu Pak, yukabbiru fil ula tisan. Jadi yukabbiru baca takbir fil ula di khutbah pertama tisan sebanyak 9 kali. 9 kali. Jadi panjenengan itu kalau biar enggak keselio, kelebihan atau kurangan, jadi baca takbirnya 3-3 Pak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti kan sudah 9. Ya biar enggak keselio. Bila ini sudah 9 apa masih 7 ya? Jadi 3 kali. Jadi 9. Kemudian tapi takbirnya ini terus menerus Pak. Takbirnya secara terus menerus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar terus menerus. Allahu akbar. Apa Pak? Allahu. Jangan begitu. Jadi Allahu akbar, atau jangan sampai nanya Allahu akbar, di sana belum baca Allahu akbar. Ayo, jangan begitu. Jadi harus terus menerus. Terus kemudian wafisa dia tidak di dalam khutbah yang kedua sab'an 7 kali. Ini juga terus menerus 7 kali. Berarti kalau panjenengan takbir sama 3 kali tambahkan 1. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti sudah 7. Biar enggak keselio. Maksudnya kita bingung, apalagi jamaahnya banyak kan. Allahu akbar ini sudah berapa nih? Biasanya pakai jari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Sudah ini dijempol apa di mana nih sudah lupa. Makanya yang enak 3 kali kemudian 1. Kalau seumpamanya dipisah Allahu Akbar itu dengan memuji Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, seumpamanya Allahu Akbar, La ilaha illallah, baik, nggak apa-apa. Artinya kalau dipisah nggak apa-apa. Sudah dipahami nih dalam cara takbir, dalam cara khutbahnya. Sholatnya sudah. Ya kalau niatnya kan sama Pak. Saya niat sholat Idul Fitri atau Idul Adha 2 rakaat ya. Masalah walaupun 2 rakaatnya nggak disebutin, terus mustaqbil al-qiblatnya nggak disebutin, nggak masalah. Yang penting saya sholat Idul Adha. Kalau fardu itu kan harus 3 yang harus kita niatkan, usolli, fardhu sama waktu sholatnya, nama sholatnya, zuhur, asar, maghrib. Kalau enggak ada tiga itu enggak sah. Perihal mustaqbila memang enggak masalah, sunnah hukumnya. Tapi kalau jadi imam enggak apa-apa, enggak menggunakan imamah, cuma dia enggak mendapatkan fadilah menjadi imam. Tapi kalau makmum ingin bermakmum, wajib hukumnya bermakmum. Makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbir ini Pak dibagi 2. Biasanya kan orang-orang kalau Idul Adha itu kan biasanya takbir kan. Sebelum Idul Adha kan takbir ya. Setelah Idul Adha ada takbir. Jadi takbir itu dibagi menjadi 2 Pak. Ada yang namanya mursal, ada yang namanya muqayyad. Jadi ada takbir namanya takbir mursal, ada yang namanya takbir muqayyad. Takbir mursal ini adalah takbir yang tidak ada setelah sholat fardu. Jadi biasanya takbir mursal ini setelah sholat itu tidak ada Pak, tidak ada takbir. Artinya setelah Idul Fitri, setelah Idul Aid hari raya, nanti kan ada keterangannya di belakang. Setelah sholat hari raya yang namanya mursal ini tidak ada. Biasanya kan kita setelah sholat ada takbir kan? Kalau mursal ini tidak ada, tidak takbir setelah sholat fardu. Kemudian yang disebut muqayyad ini adalah takbir yang setelah fardu ada takbir. Jadi kalau muqayyad mursal ini setelah sholat tidak ada takbir, kalau muqayyad setelah sholat ada takbir. Wa yukabbiru, dan bertakbir. Jadi hukumnya bertakbir ini sunnah bagi laki-laki, bagi perempuan, bagi orang yang mukim, bagi orang yang musafir, yang ada di rumah ataupun di jalan, yang ada di masjid ataupun di pasar. Sunnah hukumnya takbir itu. Wa yukabbiru, dan bertakbir min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, min lailatil aid, dari malamnya Aid, malamnya hari raya. Terus menerus takbir itu dilaksanakan ayyadkhula sampai masuk, sampai masuk al-imam, siapa imam, fi sholati, di dalam sholat, di dalam sholat Aid. Jadi disunnahkan Mbak, ketika terbenam matahari di malam Aid. Jadi kalau seumpamanya Idul Adha mulai habis maghrib itu pada tanggal 9 mau masuk ke 10, itu kan kalau Arab itu kan maghrib pergantiannya. Setelah maghrib disunahkan untuk membaca takbir. Sampai kapan? Sampai imam itu masuk ke sholat Aid. Jadi mulai maghrib sampai imam melaksanakan sholat Aid disunahkan untuk membaca takbir. Dan tidak sunnah
membaca takbir itu di malam Idul Fitri setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi tidak disunahkan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, setelahnya. Jadi imam sudah masuk, berarti kan sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Berarti Syawal kan? Sudah masuk Syawal. Setelah masuk itu, setelah sholat Idul Fitri itu tidak disunahkan untuk membaca takbir. Ketika sholat duhur, ketika sholat asar. Tapi di waktu sholat Idul Fitri. Tapi di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi tetap mengatakan sunnah. Jadi kalau panjenengan menggunakan pendapat Imam Nawawi, walaupun itu sholat Idul Fitri, sunnah tetap setelah sholat Idul Fitri, duhur, asar, tetap takbir. Kalau nggak mau takbir nggak apa-apa, berarti ikut yang tidak mengatakan sunnah. Artinya orang di musola yang nggak bertakbir berarti mengikuti yang mengatakan tidak perlu takbir setelah Idul Fitri. Kemudian wafil adha, ini dan di dalam sholat Idul Adha khalfa salawatil mafrudati, setelah sholat fardu. Nah, kalau tadi itu semua Idul Fitri, Idul Adha setelah maghrib kan sunnah sampai imam masuk melaksanakan sholat Id. Tapi kalau sholat Idul Fitri ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu membaca takbir setelah sholat Idul Fitri. Ada yang mengatakan baca tetap sunat. Di dalam kitab Al-Adhkar pendapatnya adalah Imam Nawawi. Tapi yang lain mengatakan tidak. Mengatakan yang tidak. Kemudian wa yukabbiru fil adha, dan bertakbir di dalam sholat Idul Adha khalfa shalawatin, setelah sholat al-mafruḍat yang fardu-fardu. Jadi panjenengan ini disunahkan, dianjurkan ketika sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, sholat farduhnya, sholat sunnahnya, sholat rawatibnya, sholat adanya atau sholat kodoknya, kesiangan seumpamanya, tetap disunahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sampai sholat jenazah. Sholat jenazah disunahkan tetap untuk membaca takbir. Jadi setelah sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah jelas semua takbir. Nah, ternyata ada tuntunannya. Ya, jadi kalau ada di sholatnya di sini, setelah sholat Idul Adha, takbir, sholat jenazah disunahkan. Sampai kapan? Dari kapan? Min subhi yaumi Arafah, mulai dari subuh hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Nah, dari subuhnya, berarti dari fajarnya tanggal 9 sampai ilal asri, sampai asar, min akhir ayyamit tasyriqi, dari akhir hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan dari mulai 11, 12, 13. Kalau tanggal 10 Yaumun Nahar, hari kurban, Yaumul Adha. Hari tanggal 11, 12, 13. Nah, 13 di asar itu akan berakhir. Jadi mulai subuh dia tanggal Yaumul Arafah, tanggal 9 subuh. Jadi jangan takbir sunnah. Allahu Akbar, undang semuanya beli gorengan. Masa malam ngaji ada gorengan, pas takbir nggak ada gorengan, ngajak rebus.
Apa? Nasi bakar. Request lagi. Siwat takbirnya adalah bentuk pembacaan takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbir paling pendeknya. Terus tambahnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Jadi Maha suci Allah bukrata di waktu pagi, wa asila di waktu sore. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal ahzab wahdah. Jadi wahdah Maha Esa, sadaqa wa'dah Maha benar, yang benar terhadap janjinya, wa nasara 'abdah yang menolong hambanya. Nah, kita ini kan hambanya Pak Allah tolong. Jadi dalam takbir itu disebutkan wa 'azza junda, dan memuliakan tentara-tentaranya. Nah, di antara tentaranya kita yang membela ngaji begini Pak, tentara-tentaranya membela di jalan Allah. Wazamal azaba wahda, wazamal azaba, mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi musuh-musuh Allah dikalahkan sama Allah wahdahu, sendirian, tanpa bantuan Allah bisa mengalahkan mereka semua. Jadi alhamdulillah kita sudah mempelajari tata cara sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Niatnya ya sama Pak. Kalau menjadi imam, niat tidak perlu pakai bahasa Arab, panjenengan cukup bahasa Indonesia. Yang penting adalah membaca takbirnya itu ketika panjenengan membaca takbiratul ihram, dibarengi niat itu di dalam hati. Jadi yang dianggap niat itu bukan pas awal panjenengan mau sholat. Kalau panjenengan jadi imam, jelaskan dulu kepada makmumnya. Kadang makmumnya hanya datang saja ke masjid, tidak tahu harus baca apa saja, hanya ngikutin kadang. Jadi jelaskan. Jadi kita sholat. Nah, waktu saya di sini kan saya juga jelaskan. Jadi kita rakaat pertama kita akan membaca 7 takbir. Rakaat kedua membaca 5 takbir. Di sela-sela takbirnya membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah. Terus khutbah ya enggak usah diperjelas. Kalau khutbahnya sama makmumnya enggak akan jadi khutbah semua. Sama makmumnya nanti saya akan enggak perlu. Yang penting sholatnya dijelaskan. Kalau yang dihitung itu hanya 8 dengan takbiratul ihram, berarti 6 dengan takbiratul qiyam ya. Jadi ketika sujud itu kan berdiri, kemudian panjenengan membaca takbir. Ada yang perlu dibahas? Ada?